Badan Narkotika Nasional mengungkapkan bahwa barang bukti jumbo tersebut direncanakan untuk diolah menjadi cairan atau liquid vape. Dan modus mengubah bentuk ganja menjadi cairan menjadi ancaman yang serius bagi generasi muda karena sifatnya yang samar dan sulit dikenali secara kasat mata. Bagaimana langkah strategis BNN untuk menghentikan tren baru penyalahgunaan narkoba lewat rokok elektrik tersebut? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahwil Lutan. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Pak Ahwil Lutan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak melihat fenomena temuan 3,37 ton ganja di Gresik ini, Pak? Inilah adalah itu yang disebut kalau namanya narkotik ya. Ini khususnya dari ganja ya. Ya. Ganja ini kan nama internasionalnya marijuana, nama botaninya cannabis sativa. Dan ini sudah masuk jenis narkotika yang diatur oleh Single Convention PBB tahun 1961. Ini kebetulan yang masuk adalah kuncup ganjanya yang jumlahnya cukup ya spektakuler ya, 3,37 ton. Dan ditangkap dalam satu gudang di daerah Gresik gitu ya. Ini adalah suatu kerja intelligence yang sangat sukses yang melibatkan Bea Cukai, kemudian juga dari Polda Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional. Ya. Ini adalah suatu kerjasama yang sangat solid ya, sehingga bisa membongkar jaringan ini. Ini juga ya kita ucapkan banyak terima kasih nih kepada instansi-instansi ini yang selalu bekerja keras dan bekerja sama tanpa menghilangkan ego sektoralnya. Tapi tren seperti ini atau tren mengubah ganja menjadi cairan vape ini apakah memang sudah diprediksi sebelumnya oleh para kelompok ahli di BNN? Bagaimana Pak Ahwil? Sudah. Kita malah ini. Tapi dulu itu yang lebih terkenal ya atau lebih banyak dipakai di cartridge-nya itu hanya jenisnya cuman etomidate itu dulu sudah sangat terkenal menimbulkan korban salah. Ya. Itu tapi namanya manusia itu ya kan selalu mencari jalan yang sulit dideteksi ya kan. Jadi mereka bagaimana merubah ini yang disebut dengan modus operandi. Semua kalau ini diketahui mereka bikin yang lain, bikin yang tahu dibikin lain. Ini juga kalau dalam istilahnya narkotika itu disebut dengan new substances ya kan. Jadi NPS, new psychoactive substances. Jadi ini ada suatu narkotika jenis baru lah gitu kita kira yang agak sulit dideteksi oleh laboratorium kalau mereka belum tahu gitu ya. Oh, baik. Seberapa besar Pak bahaya? Canggih ya. Oke. Iya, Pak Ahwil, seberapa besar ini Pak bahaya ganja cair ini kalau dibandingkan dengan ganja konvensional sendiri Pak? Jadi itu kan jenisnya udah jelas, apalagi ganja penggangguan di panca indera. Itu saya rasa suatu hal yang memang sudah umum akan terjadi kalau ekstraknya itu adalah ekstrak dari ganja. Hanya sekarang kan kalau dia mentah begitu pasti ketahuan. Kalau di ini pasti ketahuan. Sekarang mereka dia ambil ganja ini diambil dibikin ekstraknya sehingga diambil hanya yang jenisnya THC-nya. THC itu kan singkatan dari tetrahydrocannabinol. Karena di dalam marijuana itu ada dua jenis dua jenis zat yang sangat dominan, yang satu cannabinoid, yang THC. Nah, ini diambil ekstrak THC-nya dan dibentukkan dalam bentuk cair, dibentuk dalam bentuk cair, sehingga kan agak
tersamar gitu. Apalagi ini dimasukkan ke dalam diisi di cartridge yang seolah-olah normal gitu, Iya, yang banyak dijual di mana-mana gitu kan. Karena kalau, oke. kalau kita beli kan di mana-mana di toko yang biasa, pasti cartridge-nya kan ada yang jual. Nah, Mhm, mhm. cartridge-cartridge inilah mungkin kalau jualan Baik. bisa bisik-bisik ini ada yang lain Ininya, gitu segala tapi macam. penyamarannya tidak terdeteksi dengan mudah begitu ya Pak ya dari sisi packagingnya. Oh, Iya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak? Kelompok ahli di BNN melihat adanya pergeseran target pasar mereka yang kini justru menyasar ke pengguna rokok elektrik atau vape tadi. Walaupun sebelumnya pernah ya, tetapi dengan angka 3,37 ton ini kan sangat luas ya. sekali ketika itu dijadikan produk jadinya ini Pak. Bagaimana? Iya, betul. Memang ini kan jumlahnya sangat spektakuler sekali kan. Kalau ini bisa menyelamatkan sampai 10 juta orang Hmm, ini. Dan uang mungkin yang kita selamatkan baik mengenai bendanya dan juga untuk merehabilitasi itu kira-kira sampai 4T juga itu. oke. Banyak sekali gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi ini yang harus kita cegah betul. Iya. Tapi ya namanya semua kan usaha-usaha namanya manusia. Karena kan kalau bicara secara internasional, narkotika is very big money. Duitnya itu besar sekali. Tidak ada orang jualan yang untungnya bisa sampai ratusan kali. Mhm, Hanya orang mhm. jual narkotik yang bisa mendapatkan keuntungan demikian besar. Jadi makanya ini mereka terus mencari celah. Tapi kalau kita ngelihat ke negara tetangga kita, Ya. mereka sudah mulai mengunci kan, mengunci. Singapura udah melarang, ya kan? Ini sudah melarang, Malaysia sudah mulai melarang. Jadi terus Thailand sudah mulai melarang. Padahal ini hasil informasi yang kita dapatkan, ganja ini masuk dari Thailand gitu. Iya, oke. Dan tadi kan Bapak sempat menyinggung ada kekhawatiran belum tentu semua laboratorium itu bisa mendeteksi hal seperti ini. Nah, sejauh ini laboratorium kita seberapa banyak yang sudah bisa menguji modus-modus cair seperti ini, Pak Wil? Saya rasa sih kalau tingkat awal mungkin kalau laboratorium yang belum terakreditasi itu mungkin agak mengalami kesulitan. Tapi kita kan punya laboratorium pusat BNN ini adalah laboratorium yang terakreditasi internasional. Ya. Jadi kita bisa mengecek apa ya. Bisa juga lab-lab yang lain, tapi mungkin mereka bukan kerjaannya mereka. Mungkin yang juga bisa adalah laboratorium-laboratorium pusat yang dipunyai oleh Badan POM. Ini juga mereka sudah mempunyai peralatan yang lebih canggih gitu, sehingga dapat mendeteksi lebih awal dan lebih cepat. Tapi mungkin kalau lab-lab kecil mungkin mereka tidak bisa mendeteksi ini. Tapi undang-undang Karena kita sudah cukup kuat Pak ya untuk penjerat narkotika atau narkoba jenis cair seperti ini Pak. Sudah ada di dalamnya nih Pak ya. ya kalau misalnya kedapatan itu langsung. Tapi kalau ini kan sekarang idenya kita bagaimana kita kalau bisa menyetop vape ini. Sebetulnya dari Komisi 3 DPR sudah menyetujui untuk menyetop. Tapi kan ini banyak prosedur-prosedur yang harus dilalui. Mungkin peraturan, undang-undang, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain gitu. Masih banyak yang harus kita lalui. Belum lagi Kementerian Perindustrian. Karena juga ini menyangkut industri gitu ya. Jadi sehingga ada beberapa hal. Kalau kita sih dari sudut BNN inginnya di stop gitu, sama kayak model Singapura aja, ya kan? Kayak Singapura itu kan memang negara kecil, jadi mereka daripada mendapatkan akses yang tidak baik, mereka nggak banyak berpikir, langsung dilarang dijual gitu Iya, kan. iya. Pak Wil, terakhir Pak, apa pesan utama yang ingin Bapak sampaikan sebagai kelompok ahli BNN kepada masyarakat terkait dengan ancaman baru ini Pak? Silakan. Ini kita kan karena umumnya benda-benda ini pasti diedarkan kepada generasi-generasi muda ya. Kenapa? Karena ini kan gaya hidup dan tren gitu ya, tren anak-anak sekarang, lifestyle gitu kan. Jadi ini yang kita harus cegah. Tapi kan kalau selama ini belum ada aturan yang melarang penjualan ini, penjualan kan tetap berlangsung. Tapi kan itu sebetulnya yang diizinkan adalah yang menjual cartridge yang biasa. Iya. Tapi yang bahaya ini kan cartridge ini sudah disuntik, diisi Iya. dengan THC ini atau benda apapun yang mengandung narkotik. Ini yang sebetulnya yang harus dilarang. Harusnya gini kita kerjasama sama industri vape-nya sendiri dan juga toko-toko penjual.
Tapi namanya manusia kan selalu mencari untung yang besar. Dari toko penjual dia pasti bisik-bisik juga sama orang yang mau beli nih. Ini udah pakai ini nih, tapi harganya Oke. mahal dikit gitu kan. Oke, ya. Lantas sekali lagi terakhir Pak, bagaimana pengawasannya ini kalau begitu? Yang paling konkret agar Ya, tidak tersebar di masyarakat. secara reguler mengadakan razia-razia bersama Badan POM. Jadi kita merazia beberapa toko dan kita ambil sampel secara acak, sehingga kalau misalnya ketahuan, nah ini berarti Anda jual ya toko ini, kita bisa usulkan untuk dicabut izinnya. Sementara ini sebelum ada undang-undang yang melarang Ya. secara nasional gitu. Oke. Untuk memakai vape. Ya kita harus mulai juga kan, biarpun seberapa kecil pun kita harus melakukan tindakan-tindakan yang untuk tindakan pencegahan. Jangan sampai generasi muda kita yang kita harapkan menjadi generasi emas ya kan, Ya. jangan sampai menjadi Baik. generasi cemas nanti, payah gitu. Baik. Pak Wilutan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi, selamat sehat juga. Demikian tadi Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahwil Lutan.